Dalam perkembangan industri pangan, berbagai inovasi telah digagas untuk mendukung keberlanjutan. Inovasi tersebut menitik beratkan aspek penting seperti peningkatan nilai gizi, efisiensi produksi, serta keberlanjutan lingkungan sebagai respon strategis terhadap dinamika industri pangan global. Hal tersebut pun berlaku ke sektor pangan hewani seperti daging yang tak pernah lepas sebagai makanan sehari-hari kita. Terdapat inovasi menarik berupa restrukturisasi daging yang memanfaatkan mekanisme biokimia seperti enzim untuk merekatkan potongan daging terfragmentasi menjadi produk dengan tekstur mirip daging utuh, sehingga mengoptimalkan penggunaan bahan baku sekaligus mengurangi limbah industri sebagai salah satu implementasi dari prinsip-prinsip biokimia industri. Maka dari itu, izinkan kami dari kelompok 5 yang tertarik untuk membahas dan mempresentasikan studi mengenai Food Innovation Bonding Technology in Structured Meat Production. Sebelumnya, yang terhormat, Ibu Rini Kurniasi SSI MSI selaku Dosen Pengampu Mata Kuliah Biokimia Industri, terima kasih atas kesempatannya dan mohon izin untuk menyampaikan pembahasan kami melalui video presentasi ini. Berikut anggota kelompok 5 dari paralel 2 yang terdiri dari saya sendiri yaitu Ilham, lalu ada rekan saya Angel, Rahmalia, Anissa, dan juga Sekar. Kemajuan bidang biokimia industri pangan melalui teknik restrukturisasi daging dalam pengolahan daging dilatar belakangi oleh beberapa masalah. Salah satunya adalah masalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini merupakan kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan pangan yang bergizi dan aman secara berkelanjutan bagi seluruh penduduknya. Di Indonesia sendiri, setiap daerah memiliki tantangan dan peluang yang berbeda. Hal ini dikarenakan keberagaman luas wilayah Indonesia. Sedangkan pada tingkat global, isu ini menjadi semakin relevan belakangan ini akibat dampak dari perubahan iklim, urbanisasi, degradasi lahan, kestabilan politik, konflik, perubahan sistem ekonomi, dan pertumbuhan populasi terhadap produksi dan distribusi pangan. Kebutuhan pangan global akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi dunia yang diperkirakan akan mencapai 9,7 miliar jiwa pada tahun 2050. Hal ini menimbulkan tantangan besar dalam menjamin ketahanan pangan bagi seluruh penduduk. Menurut FAO, yaitu Food and Agriculture Organization, produksi pangan global perlu ditingkatkan setidaknya 70% untuk memenuhi kebutuhan pangan di tahun 2050. Nah, peningkatan ini menekan sistem pertanian termasuk dalam kebutuhan lahan, air, dan efisiensi produksi. Selain itu, terjadi perubahan pola konsumsi seperti peralihan dari diet yang awalnya berbasis protein dari nabati atau dari tanaman ke protein hewani ke daging sapi merupakan salah satu produk pangan hewani utama yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Kebutuhan dan tingkat konsumsi daging sapi terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, menunjukkan bahwa konsumsi daging sapi ini mencapai 627.952 ton. Nah, di mana hal ini jauh melampaui dari produksi dalam negerinya yang hanya 413.669 ton. Selain itu, peningkatan pendapatan per kapita akan berbanding lurus terhadap permintaan daging sapi, di mana setiap peningkatan 1% akan menyebabkan peningkatan permintaan daging sapi sebesar 13,43% di wilayah Jakarta. Hal ini mengakibatkan ketimpangan antara konsumsi daging dan ketersediaan produksi daging sapi. Konsumsi daging sapi itu sekitar 2,57 kg per kapita per tahun, sementara untuk konsumsi per kapita daging ayam tahun 2022 itu sebesar 10,84 kg per kapita per tahun, dan untuk tingkat konsumsi daging ikan itu tahun 2022 sekitar 40,76 kg per kapita per tahun. Lonjakan permintaan daging ini telah mendorong kemajuan pengolahan daging menuju industrialisasi. Nah, tantangan terhadap produksi daging melalui peternakan konvensional ini memerlukan sumber daya yang besar seperti air, lahan, dan pakan. Selain itu juga berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca, deforestasi, dan polusi. Hewan ternak juga itu rentan terhadap penyakit bawaan makanan, kemudian resistensi antibiotik, serta isu kesejahteraan hewan. Sementara itu, teknik restrukturisasi produk daging dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam dengan memanfaatkan sisa potongan daging yang sebelumnya kurang dimanfaatkan menjadi produk yang bernilai tinggi. Dengan demikian, teknik restrukturisasi daging menjadi solusi biokimia pangan untuk meningkatkan efisiensi produk, nilai ekonomi dari sisa, dan untuk meningkatkan nilai ekonomi dari sisa potongan daging tersebut, serta mengurangi pemborosan dalam industri. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, kelompok kami merumuskan masalah menjadi 3 poin, yaitu yang pertama, bagaimana prinsip kerja dari teknologi restrukturisasi daging. Yang kedua, apa saja metode yang digunakan dalam restrukturisasi daging. Yang ketiga, apa saja keuntungan dan tantangan dari metode restrukturisasi. Studi mengenai inovasi kemajuan di bidang biokimia industri pangan melalui teknik restrukturisasi daging bertujuan untuk yang pertama yaitu menjelaskan prinsip biokimia dalam teknologi perkat daging, kemudian menguraikan metode restrukturisasi daging yang inovatif,
Dan yang terakhir, mengevaluasi manfaat serta tantangan teknologi ini dalam industri pangan. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka mengenai konsep dasar restrukturisasi daging. Restrukturisasi daging merupakan metode untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan pangan dan nilai ekonomi dengan mengombinasikan potongan-potongan daging, daging cincang, butiran daging, serta produk sampingan menjadi bentuk yang lebih besar. Prinsip dasarnya adalah dengan mencampur berbagai jenis daging atau dengan menambahkan sumber protein dan serat untuk mencapai cita rasa, konsistensi, dan kandungan nutrisi yang diinginkan. Proses ini melibatkan aditif dan teknik pengolahan yang berperan penting dalam membentuk struktur, tampilan, mengurangi kehilangan nutrisi dan air, serta meningkatkan cita rasanya. Beberapa bahan pengikat yang umum digunakan meliputi transglutaminase, gluconodeltalakton, fibrin, gelatin, dan pengemulsi gel seperti kolloid hidrofilik, fosfat, pati, dan selulosa. Nah, teknologi pengolahan ini seperti tekanan tinggi, ultrasonik, vakum, gelombang mikro, dan pencetakan 3D juga turut berperan dalam meningkatkan kualitas produksi daging restrukturisasi. Restrukturisasi daging ini telah diaplikasikan pada berbagai jenis daging seperti daging sapi, babi, ayam, dan ikan dengan hasil yang menyerupai dengan daging konvensional. Selanjutnya adalah sejarah mengenai perkembangan teknik restrukturisasi daging yang dimulai pada tahun 1940-an, di mana teknik ini sudah muncul tetapi dianggap tidak ekonomis. Kemudian pada tahun 1970-an, mulai pengembangan mesin flacking dan forming yang memungkinkan produksi daging restrukturisasi. Untuk lebih detailnya bisa dilihat pada slide. Kemudian pada tahun 1980-an, dimulai ada penggunaan enzim transglutaminase yang populer untuk meningkatkan ikatan protein. Kemudian pada tahun 1982 juga restrukturisasi daging ini ditetapkan sebagai prioritas penelitian. Pada tahun 1990-an teknologi dengan tekanan tinggi dan ultrasonik mulai. Kemudian pada tahun 2000-an terjadi eksplorasi protein nabati yang ditambahkan untuk manfaat kesehatan. Dan terakhir pada tahun 2023 mulai ada pencetakan 3D untuk steak restrukturisasi dan penggunaan bahan pengikat alami seperti alginat dan karagenat. Pada saat ini, riset berfokus pada efisiensi, kualitas, keamanan, serta keberlanjutan produk. Peran biokimia dalam restrukturisasi daging, yaitu dengan melalui reaksi enzimatik yang melibatkan aktivitas enzim transglutaminase. Dapat dilihat pada gambar, itu terdapat residu glutamin dan residu lisin. Kemudian, dengan bantuan enzim transglutaminase akan membentuk ikatan kovalen epsilon gamma glutaminylisin yang tahan panas dan tekanan antara residu lisin dan residu glutamin pada protein myofibril terutama protein myosin dan aktin sehingga menciptakan struktur jaringan yang stabil. Terdapat beberapa jenis perekat dalam restrukturisasi daging. Nah, yang pertama adalah perekat enzimatik, di mana jenis perekat ini akan bekerja dengan cara mengubah struktur protein dalam daging melalui reaksi enzimatik dan membentuk ikatan silang antara protein dan juga meningkatkan daya ikat daging. Nah, contoh daripada perekat enzimatik ini adalah transglutaminase, di mana mekanismenya sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kondisi optimal dari transglutaminase ini adalah pada suhu 45-55 derajat Celcius dan juga pada pH 5-8. Selanjutnya adalah perekat kimiawi. Nah, perekat kimiawi ini akan bekerja dengan cara mengubah pH atau struktur protein dan akan menyebabkan terbentuknya gel yang akan membantu pengikatan potongan daging. Nah, ada beberapa contoh daripada perekat kimiawi yaitu gluconadeltalakton dan juga gelatin. Gluconadeltalakton ini akan larut dalam air dan akan mengalami hidrolisis lambat menjadi asam glukonat. Hidrolisis ini akan terjadi lebih cepat saat dipanaskan, yaitu pada suhu 68 derajat Celcius. Asam glukonat yang terbentuk akan menurunkan pH di sekitarnya dari pH 3,5 menjadi pH 2,5 dalam waktu 2 jam. Saat pH turun, protein dalam daging akan mengalami denaturasi dan juga koagulasi, membentuk gel yang akan merekatkan potongan daging. Gel yang terbentuk meningkatkan kekompakan, stabilitas, dan juga daya tahan terhadap kehilangan air dalam produk daging. Nah, kondisi optimum dari perekat ini adalah pada pH 3,5 yang akan turun menjadi pH 2,5 dalam waktu 2 jam. Nah, suhu dekomposisi juga terjadi pada sekitar 153 derajat Celcius. Nah, gelatin. Gelatin ini merupakan perekat protein alami yang diperoleh dari hidrolisis kolagen yang terdapat dalam kulit, tulang, dan juga jaringan ikat hewan. Nah, mekanisme daripada pembentukan perekat gelatin ini adalah gelatin yang diperoleh dari denaturasi kolagen akan melalui perlakuan asam dan basa. Nah, gelatin ini terdiri dari rantai polipeptida dengan struktur 3 heliks yang mirip dengan kolagen asli. Nah, gelatin yang larut dalam air panas akan membentuk larutan sol. Pada saat suhu turun yaitu di bawah 40 derajat Celcius, gelatin akan mengentalkan diri menjadi gel elastis melalui interaksi antar molekul. Nah, kondisi optimal daripada perekat gelatin ini adalah pada pH 3,5 sampai 7,6. Sedangkan suhu dari pembentukan gel ini adalah di bawah 40 derajat Celcius.
Perekat selanjutnya adalah Emulsifying Gel Bonding Technology yang merupakan teknologi yang digunakan dalam restrukturisasi daging dengan memanfaatkan emulsi protein lemak untuk meningkatkan daya rekat dan stabilitas produk. Nah, teknologi ini akan mengkombinasikan protein myofibrilar dan juga globula lemak untuk membentuk jaringan gel yang padat, mengisi celah dalam seluruh daging dan juga meningkatkan tekstur serta daya tahan air. Nah, ada beberapa contoh daripada perekat ini, yaitu hidrokoloid, di mana hidrokoloid ini merupakan polimer hidrofilik yang mampu menyerap dan juga mempertahankan air, sehingga digunakan dalam restrukturisasi daging untuk meningkatkan tekstur, daya rekat, dan stabilitas produk. Nah, jenis-jenis hidrokoloid terdapat alginat, santan gum, dan masih banyak lagi yang dapat dilihat pada slide berikut. Perekat lainnya adalah dengan menggunakan fosfat yang akan bekerja dengan meningkatkan kelarutan protein myofibrilar, mengurangi kehilangan air, dan juga memperkuat jaringan daging. Nah, mekanisme daripada perekat fosfat ini adalah dengan meningkatkan kelarutan protein myofibrilar, kemudian mengikat ion logam, dan juga dengan meningkatkan pH daging untuk meningkatkan daya tahan air. Nah, jenis-jenis fosfat ini ada beberapa, seperti sodium tripolifosfat, tetrasodium pirofosfat, dan juga sodium heksametafosfat. Terdapat juga perekat dengan menggunakan bahan pati yang melibatkan dua komponen utama, yaitu amilosa dan juga amilopektin yang berkontribusi dalam memperkuat ikatan antar blok daging, mengoptimalkan struktur daging, dan juga meningkatkan hasil akhir. Nah, mekanisme dari pembuatan perekat ini adalah dengan gelatinisasi pati yang dipanaskan dalam air dan akan membengkak dan pecah, kemudian pelepasan amilosa dan amilopektin, pembentukan ikatan hidrogen, pembentukan struktur gel ganda, dan juga pendinginan dan penguncian struktur. Nah, selain itu juga terdapat perekat dengan menggunakan bahan selulosa yang merupakan bahan dengan banyak glukus hidroksil yang mampu membentuk ikatan hidrogen kuat dan menciptakan jaringan gel yang kokoh. Nah, jenis selulosa yang digunakan ini banyak seperti metilselulosa atau MC, hidroksipropil selulosa atau HPC, dan masih banyak lagi. Selulosa ini akan membentuk ikatan hidrogen dengan protein myofibril seperti aktin, myosin, dan kolagen. Jaringan gel yang terbentuk akan meningkatkan viskositas dan menjaga stabilitas produk daging yang restrukturisasi. Meskipun memiliki sifat perekat, kekuatan ikatan selulosa ini cenderung lebih lemah dibandingkan perekat lain. Oleh karena itu, selulosa sering digunakan bersama dengan perekat lain untuk hasil yang lebih baik. Selanjutnya adalah jenis perekat Physical Processing Bonding Technology yang memanfaatkan pemanasan mekanik dan tekanan untuk mengikat ulang daging dengan membentuk ikatan gel dari protein myofibril yang akan meningkatkan efisiensi pemrosesan. Nah, terdapat metode utama dari Physical Processing Bonding Technology yang dapat dilihat pada slide di depan. Selanjutnya, dan yang terakhir adalah jenis perekat biologis, yaitu fibrin sealant, yang akan menstimulasikan mekanisme pembekuan darah alami, membentuk jaringan fibrin yang merekatkan potongan daging dalam restrukturisasi. Nah, mekanismenya dapat dilihat pada gambar. Kondisi optimal daripada jenis perekat ini adalah pada pH 6,5, suhu 2,5 dan 4 derajat, yaitu pada cold bonding, dan juga waktu stabilitas gel, yaitu selama 6 jam. Selanjutnya akan dibahas mengenai teknologi restrukturisasi daging. Nah, di sini pertama bisa menggunakan enzim transglutaminase, di mana dalam bentuk bubuk atau larutan dicampurkan ke dalam daging dan didiamkan pada suhu 50 derajat Celcius dan juga pH 6 agar ikatan bisa terbentuk. Nah, daging kemudian dibekukan atau dipanaskan untuk stabilisasi. Metode yang kedua yaitu dengan menggunakan fibrin silen, di mana fibrinogen dan juga trombin ditambahkan ke dalam campuran daging dan kemudian didiamkan pada suhu ruang sehingga gel bisa terbentuk. Ketiga, dengan menggunakan bucanyl delta lactone. Di sini JDL dengan konsentrasi 1-3% ditambahkan ke campuran daging, kemudian daging dipanaskan hingga suhu 68 derajat Celcius sehingga gel bisa terbentuk. Terakhir bisa menggunakan gelatin, di mana gelatin itu yang larut dalam air panas dimasukkan ke dalam campuran daging dan kemudian didinginkan agar jaringan bisa terbentuk. Metode lain yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan teknologi gel emulsify. Di sini dengan menggunakan hidrokoroid dan akan dibahas 3. Yang pertama itu adalah menggunakan karagenan, di mana karagenan akan dicampurkan dalam bentuk larutan ataupun bubuk ke dalam daging. Nah, ion kalsium di dalamnya bisa membantu membentuk jaringan gel sehingga meningkatkan retensi air. Yang kedua yaitu dengan penambahan santan gam atau guar gam yang ditambahkan dalam konsentrasi 0,5-1% ke dalam daging. Nah, penambahan tersebut bisa membantu struktur yang lebih stabil dan juga bisa mengkombinasikan protein dan lemak.
Yang ketiga adalah dengan menggunakan alginat, di mana alginat itu ditambahkan ke daging dalam bentuk larutan atau bubuk, dan ion kalsium di dalamnya itu ditambahkan untuk membentuk jaringan yang bisa memperkuat struktur dari daging. Masih dengan teknologi gel emulsify, namun di sini diganti dengan menggunakan fosfat. Jadi fosfat itu bisa ditambahkan ke daging dengan dosis 0,3 sampai 0,5%, dan fosfat ini bisa membantu membuka struktur protein, memungkinkan interaksi yang lebih baik dengan air dan bahan prekat lainnya. Selain itu juga bisa ditambahkan pati, di mana pati itu akan dicampurkan ke daging dalam bentuk bubuk atau larutan, dan dilakukan pemanasan. Selama pemanasan tersebut, pati akan menyerap air dan membentuk gel yang bisa membantu mengikat daging. Dan terakhir bisa menggunakan selulosa. Di sini selulosa bisa dicampurkan dengan daging dalam jumlah yang kecil, yaitu 0,5 sampai 2%. Nah, selama pemanasan, senyawa ini bisa terbentuk jaringan yang membantu mengikat partikel daging. Selanjutnya adalah metode dengan bantuan teknologi pengolahan fisik. Jadi di sini bisa menggunakan alat-alat, contohnya pada slide adalah dengan menggunakan alat high pressure dan juga alat ultrasonik. Nah, di sini sebenarnya prosedurnya sama, yaitu daging akan dicampurkan dengan perekat-perekat yang sudah disebutkan sebelumnya, tetapi dengan menggunakan high pressure processing, daging itu akan menjadi lebih padat dan stabil. Sementara dengan menggunakan ultrasonik, daging itu bisa menghasilkan struktur yang lebih homogen dan juga kuat. Hal ini juga terjadi dengan metode menggunakan microwave. Jadi daging yang dipanaskan ini akan mengaktifkan perekat seperti gelatin atau GDL. Nah, selanjutnya dengan menggunakan vakum, di mana udara itu bisa dihilangkan dan daging itu bisa ditingkatkan interaksi proteinnya. Sementara dengan menggunakan 3D food printing ini agak berbeda, di mana fase daging itu bisa protein, lemak, atau perekat dicetak lapis demi lapis yang menyerupai struktur daging asli. Nah, kemudian enzim seperti transglutaminase bisa ditambahkan untuk merekatkan lapisan. Dalam implementasinya, proses restrukturisasi daging ini melibatkan berbagai senyawa biologis dan mengaplikasikan proses biokimia dalam penyerapannya, sehingga diperlukan analisis secara biokimia yang terjadi pada saat perekatan restrukturisasi daging tersebut guna pertimbangan quality control dari produk yang dihasilkan. Terdapat 5 parameter analisis biokimia yang diidentifikasi, yaitu yang pertama, perubahan struktur protein selama proses perekatan. Nah, restrukturisasi daging ini melibatkan modifikasi struktur protein signifikan yang dipengaruhi oleh metode pengolahan seperti penggunaan transglutaminase atau TG, fibrin sialan atau FS, gelatin, dan penggunaan tekanan tinggi atau HPP. Nah, terutama nih pada protein myofibrilar seperti myosin dan juga aktin. Nah, dalam metode perekat termal, pemanasan menyebabkan denaturasi protein sehingga rantai protein terbuka dan membentuk ikatan silang melalui interaksi hidrofobik atau ikatan disulfida. Contohnya, ketika penggunaan TG yang memfasilitasi pembentukan ikatan kovalen antara residu glutamin dan juga lisin hingga menghasilkan jaringan 3 dimensi yang padat dan bersifat viskoelastis. Enzim TG juga meningkatkan stabilitas jaringan protein dengan mengurangi denaturasi selama pemasakan. Nah, selain itu, gelatin sebagai perekat termal membentuk gel elastis melalui denaturasi kolagen. Proses ini menghasilkan struktur protein yang lebih terorganisir setelah pemanasan. Nah, gelatin membentuk elastisitas daging yang dapat kembali ke bentuk semula setelah pemanasan, dikarenakan sifatnya yang reversibel terhadap panas. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa oksidasi protein selama proses termal dapat mempengaruhi aktivitas fungsional protein, seperti kapasitas pengikatan air dan emulsifikasi. Nah, pada metode perekat dingin seperti FS, struktur protein ini diubah tanpa pemanasan. Nah, FS ini membentuk jaringan fibrin yang kuat melalui konservasi fibrinogen menjadi fibrin oleh trombin. Nah, jaringan ini kemudian berinteraksi dengan protein myofibrilar untuk membentuk gel komposit dengan struktur yang lebih padat setelah pemanasan. Metode HPP atau dengan tekanan tinggi ini dapat mengubah struktur sekunder protein tanpa merusak struktur primer sehingga meningkatkan kapasitas pengikatan air dan tekstur daging. Perubahan secara struktural protein ini tidak hanya mempengaruhi tekstur, tapi juga retensi air dan stabilitas produk. Nah, selanjutnya analisis biokimia kedua yaitu mengenai stabilitas jaringan daging yang sangat dipengaruhi oleh jenis perekat dan metode yang digunakan.
Nah, perekat kayak TG ini menciptakan jaringan protein yang stabil terhadap tekanan mekanis saat proses pemotongan dan pengaruh suhu seperti pembekuan serta pemanasan. Nah, enzim TG ini meningkatkan kekuatan adesi dengan mengurangi pembentukan ikatan disulfida yang tidak teratur dan meningkatkan kapasitas retensi air melalui pengurangan agregasi protein yang tidak merata, sehingga meningkatkan stabilitas selama penyimpanan di suhu rendah. Penggunaan hidrokoloid, fosfat, pati, dan selulosa sebagai emulsifying gel juga meningkatkan stabilitas jaringan protein dalam daging melalui stabilisasi air dalam struktur daging yang tertahan, kelarutan protein miofibrilar yang terjaga, dan sifat struktur yang dapat memperkuat berbagai interaksi yang mengikat jaringan dalam daging. Nah, gelatin juga memberikan stabilitas tinggi karena kemampuannya untuk membentuk gel elastis yang tahan terhadap deformasi mekanis selama pemotongan maupun pemanasan. Nah, metode berbasis tekanan tinggi juga memberikan stabilitas tambahan dengan memperkuat interaksi hidrofobik dalam matriks protein. Nah, studi yang dilakukan oleh Rohlik et al. Tahun 2017 mendukung studi Ren et al. Tahun 2024 dengan menunjukkan hasil berupa tekanan tinggi dapat mempertahankan integritas produk daging meskipun mengalami fluktuasi suhu selama distribusi. Nah, pada metode perekat dingin seperti FS memberikan stabilitas tambahan karena jaringan fibrin yang kuat mampu mempertahankan integritas produk bahkan pada suhu rendah maupun saat pemanasan ulang. Nah, stabilitas ini penting untuk memastikan produk tetap utuh selama penyimpanan dan distribusi. Lalu berlanjut ke analisis biokimia ketiga mengenai dampak metode terhadap retensi air, yang mana retensi air dalam produk daging ini sangat bergantung pada kemampuan perekat untuk membentuk matriks protein yang rapat. Nah, TG atau enzim TG itu meningkatkan kapasitas retensi air dengan menciptakan ikatan silang pada protein miofibrilar, sehingga mengurangi kehilangan cairan selama proses pemasakan. Gelatin juga membantu meningkatkan retensi air melalui pembentukan gel hidrofilik yang dapat menahan molekul air di dalam matriksnya. Metode perekat dingin seperti FS menunjukkan kinerja serupa dengan meningkatkan interaksi hidrofobik antara molekul protein sehingga mengurangi kehilangan air selama penyimpanan pada suhu rendah. Metode berbasis tekanan tinggi juga menunjukkan hasil serupa dengan peningkatan interaksi hidrofobik antara molekul protein. Nah, penelitian oleh Patel et al. Tahun 2023 mendukung studi Ren et al. Tahun 2024 dengan menunjukkan hasil bahwa tekanan tinggi dapat mengurangi kehilangan cairan hingga 15% dibandingkan metode konvensional lainnya. Penggunaan berbagai senyawa hidrokoloid yang bersifat polimer hidrofilik juga mampu mempertahankan air dalam daging. Berbagai senyawa fosfat yang dipilih dalam restrukturisasi daging juga meningkatkan kelarutan protein miofibrilar yang mencegah kehilangan air dalam struktur daging. Namun, penggunaan gluconodelta-lactone atau GDL dan asam organik seperti citric acid memerlukan atensi khusus karena penurunan pH dapat mempengaruhi kapasitas retensi air jika digunakan dalam jumlah berlebihan. Berlanjut ke analisis biokimia keempat mengenai dampak metode terhadap tekstur, di mana tekstur produk daging ini ditentukan oleh jenis perekat dan proses pengolahannya. Nah, enzim TG menghasilkan tekstur elastis dengan memperkuat jaringan protein melalui ikatan silang kovalen. Penelitian yang dilakukan oleh Patel et al. Tahun 2023 mendukung studi Ren et al. Tahun 2024 dengan menunjukkan hasil berupa penggunaan TG dapat meningkatkan nilai sensoris produk daging, termasuk kelembutan dan juiciness. Nah, perekat termal seperti gelatin memberikan tekstur lembut namun elastis karena sifat gelatinnya yang fleksibel. Sebaliknya, FS memberikan tekstur lebih padat dan kokoh karena struktur jaringan fibrinnya yang kuat, dan metode berbasis tekanan tinggi juga menghasilkan tekstur lebih padat karena tekanan tinggi memperkuat interaksi hidrofobik dalam matriks protein. Sehingga hal ini juga berlaku pada penggunaan hidrokoloid yang dapat membuat tekstur lebih padat karena struktur dagingnya terisi oleh air yang dipertahankan dengan struktur hidrofiliknya. Nah, metode pengolahan fisik seperti tekanan tinggi atau ultrasonik juga dapat mempengaruhi tekstur dengan mengubah struktur dan ukuran partikel mikroprotein tanpa menggunakan bahan tambahan kimia. Kombinasi metode ini sering digunakan untuk menghasilkan tekstur yang lebih seragam dan sesuai dengan preferensi konsumen. Lagi semangat. Selesai. Nah, berlanjut kepada analisis biokimia yang terakhir, yaitu dampak metode terhadap nilai gizi, di mana nilai gizi produk daging itu dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan tergantung pada metode yang digunakan. Nah, penggunaan enzim TG tidak hanya memperbaiki tekstur, tetapi juga mempertahankan kandungan dan struktur primer protein karena reaksi enzimatiknya tidak merusak asam amino esensial. Nah, delta-lactone atau GDL juga memiliki efek positif dalam meningkatkan bioavailabilitas mineral tertentu melalui pengasaman ringan. Nah, metode berbasis tekanan tinggi cenderung mempertahankan nilai gizi lebih baik dibandingkan metode termal karena minimnya degradasi nutrisi akibat suhu tinggi. Nah, penelitian dari Rohlik et al. Tahun 2017 mendukung studi et al. Tahun 2024 dengan menunjukkan hasil berupa peningkatan
solubilitas mineral tertentu tanpa merusak vitamin sensitif. Panas seperti vitamin B kompleks terjadi pada saat restrukturisasi daging menggunakan metode berbasis tekanan tinggi. Nah, penggunaan gelatin atau FS juga dapat menambah kandungan kolagen dalam produk akhir yang bermanfaat bagi kesehatan sendi dan kulit. Di sisi lain, penggunaan asam organik seperti citric acid harus dikontrol karena dapat mempengaruhi ketersediaan beberapa mineral jika digunakan secara berlebihan. Teknologi perekat dalam produksi daging terstruktur memiliki berbagai keuntungan dan karakteristik khusus yang dapat meningkatkan kualitas serta efisiensi pengolahan daging, seperti peningkatan efisiensi pemanfaatan bahan baku, di mana teknologi ini dapat memungkinkan penggunaan potongan kecil atau sisa-sisa daging untuk menghasilkan produk yang bernilai tinggi sehingga dapat mengurangi limbah. Selain itu, proses perekat juga mampu meningkatkan kualitas produk dengan memperbaiki tekstur, rasa, kelembutan, serta retensi air. Selain itu, produk akhir seperti steak atau ham yang direstrukturisasi dapat memiliki struktur yang lebih kompak dan elastisitas yang lebih baik, serta rasa yang lebih kaya. Nah, fleksibilitas produksi menjadi keunggulan lain karena teknologi ini memungkinkan pembuatan berbagai jenis produk daging dengan tampilan dan cita rasa yang menyerupai dengan potongan daging aslinya, tanpa memerlukan potongan besar dari daging yang utuh. Selain itu, teknologi perekat juga membantu mengurangi kehilangan nutrisi dan cairan selama proses pengolahan melalui penggunaan gel emulsi atau perekat enzimatik. Beberapa teknik seperti pemanfaatan ultrason bahkan memungkinkan produksi produk rendah sodium tanpa mengorbankan kualitas sensorik, sehingga menjadi pilihan yang lebih sehat bagi konsumen. Nah, studi tentang aplikasi perekat umum dalam restrukturisasi daging menunjukkan berbagai efek positif pada produk daging, seperti contohnya pada produk babi di mana penggunaan kappa karagen akan meningkatkan kapasitas penahanan air dan kekuatan gel, sementara kombinasi karagen dengan TG dengan perlakuan ultrasonik akan mengurangi kehilangan air selama pemasakan, meningkatkan kapasitas penahanan air dan kekuatan gel. Sementara TG, kalsium alginat, dan GDL dapat meningkatkan elastisitas dan viskoelastisitas, sementara TG dan fosfat akan mengurangi kehilangan air selama pemasakan dan meningkatkan kekerasan serta sifat reologi gel babi. Sementara itu, penambahan GDL dan kappa karagen akan mengurangi kekerasan dan meningkatkan viskositas, sedangkan konjelak glue akan meningkatkan kapasitas penahanan air, stabilitas emulsi, dan sifat tekstur. Sementara karagen dengan pengeringan uap super panas akan meningkatkan kelembutan, kesegaran, dan skor penerimaan secara keseluruhan, dan penambahan gelatin dan karagen akan meningkatkan nilai pH, hasil pemrosesan, dan kemampuan rehidrasi, sementara gelatin dan TG akan meningkatkan kapasitas penahanan air. Selanjutnya, karakteristik dari teknologi perekat sendiri dapat berbasis perekat atau proses fisik. Nah, perekat kimia seperti transglutaminase, gelatin, dan fibrin sealan sering digunakan, sementara metode fisik seperti tekanan tinggi atau ultrasonik juga berperan dalam mengikat potongan daging. Nah, proses perekatan sendiri dapat dilakukan melalui metode panas atau thermal bonding yang memanfaatkan protein myofibrilar untuk membentuk gel termal, atau metode dingin atau cold bonding yang menggunakan enzim dan gaya mekanis tanpa pemanasan. Nah, teknologi ini juga memberikan peningkatan pada aspek sensorik produk seperti tekstur, warna, dan rasa yang menyerupai daging segar alami, di mana metode ultrasonik akan menciptakan mikrostruktur yang memperbaiki kualitas sensoriknya. Nah, kemampuan teknologi perekat ini terus beradaptasi dengan inovasi terbaru seperti pencetakan 3 dimensi dan pengembangan bahan perekat terbaru, yang menjadikannya solusi modern bagi industri pangan dengan segala keunggulannya dalam efisiensi bahan baku, peningkatan kualitas, serta fleksibilitas produksi. Nah, teknologi perekat akan memainkan peran penting dalam industri pengolahan daging dengan menciptakan produk bernilai tinggi dari sumber daya yang terbatas. Berdasarkan apa yang sudah disampaikan, didapatkan simpulan bahwa prinsip biokimia dalam teknologi restrukturisasi daging berfokus pada interaksi protein, enzim, dan bahan tambahan kimiawi lainnya yang digunakan untuk membentuk jaringan protein yang stabil dan fungsional.
Perekat seperti transglutaminase atau TG, hidrokoloid, emulsifying gel, gluconodeltalactone atau GDL, fibrin sialan atau WFS, dan gelatin bekerja melalui mekanisme seperti ikatan sila kovalen, pengaturan pH, integrasi struktural, berdasarkan interaksi atau ikatan yang memperkuat jaringan dan pembentukan gel. Nah, terdapat juga metode berdasarkan pengaturan tekanan dan suhu yang memainkan sifat fisikokimia dari protein dalam daging. Nah, prinsip-prinsip ini memungkinkan perekat dan pengaturan tekanan serta suhu untuk meningkatkan tekstur, retensi air, stabilitas struktur, dan kualitas gizi produk daging hasil restrukturisasi. Nah, kombinasi berbagai metode ini memberikan peluang inovasi dalam industri pangan untuk memenuhi permintaan konsumen yang terus berkembang. Teknologi restrukturisasi daging menawarkan manfaat signifikan bagi industri pangan, termasuk peningkatan efisiensi penggunaan bahan baku, pengurangan limbah, dan pengembangan produk bernilai tambah. Namun, tantangan seperti biaya produksi tinggi untuk teknologi canggih serta kebutuhan akan regulasi keamanan pangan yang ketat tetap ada guna mengawas kualitas produknya. Nah, dengan penerapan teknologi ini secara strategis, industri pangan dapat memenuhi kebutuhan pasar global sambil tetap mempertahankan standar keamanan dan kualitasnya itu sendiri. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi atau acuan dalam perumusan pembahasan kali ini yang dapat di-scan dalam QR Code berikut. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.